Kalian memang mempesona. Bagaikan bukti tiada bola matamu, bola matamu, bagaikan bayi sutra pipimu, langsung pipimu. Cantiknya kamu, eloknya kamu, Ibu mau belajar jadi YouTuber. Supaya ibu percaya diri, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ibu ya. Kita akan memasuki zona serius, zona serius, zona serius, zona serius, zona serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu bahagia dan semangat dalam menjalani aktivitas setiap hari walau di tengah pandemi. Tema hari ini adalah tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Cekidot. Kondisi dan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sekitar abad ke-15 di Eropa terjadi kerusakan ekonomi akibat peperangan dan perkembangan teknologi pelayaran. Karena hal tersebut, bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke berbagai belahan dunia untuk kemudian mencari sumber-sumber ekonomi baru. Ekspedisi tersebut banyak sekali menemukan sumber ekonomi baru dan lahan-lahan baru untuk perdagangan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan mereka juga menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Dan negara kita tercinta Indonesia sangat terkenal dengan Zamrud Khatulistiwa. Alasannya adalah karena Nusantara ini sangat kaya sekali hasil buminya dan wilayahnya yang terhampar luas nan hijau dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga merupakan negara penghasil berbagai macam rempah-rempah. Rempah-rempah yang sangat dibutuhkan sekali oleh bangsa Eropa sebagai bahan obat-obatan dan bahan-bahan minuman ketika mereka ada musim salju, musim dingin di sana. Pada awalnya, bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari para pedagang. Tetapi, dengan ditutupnya pelabuhan Konstantinopel bagi orang-orang Eropa, mereka sangat kesulitan sekali memperoleh rempah-rempah itu. Nah, karena hal tersebutlah bangsa Eropa melakukan pelayaran ke negara lain termasuk Indonesia guna memperoleh rempah-rempah yang mereka butuhkan. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk melakukan perdagangan atau jual beli rempah-rempah. Tetapi, maksud dan niat tersebut berubah untuk menjajah dan kemudian menguasai Indonesia. Karena apa? Karena mereka melihat kekayaan Nusantara. Mereka mengambil berbagai macam kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia kemudian menderita. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Brau. Tatkala Portugis datang,
di Maluku sedang terjadi persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Portugis memanfaatkan keadaan tersebut untuk kemudian menguasai wilayah Maluku. Kemudian, setelah berlangsung beberapa lama, datanglah Belanda di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang diberi nama VOC, yang berkedudukan di Batavia atau sekarang yang kita kenal dengan nama Jakarta. Inilah awal dari penderitaan rakyat Indonesia. Selama berdiri, VOC mengeruk berbagai macam kekayaan yang ada di Indonesia untuk kemudian dimilikinya. Sedangkan rakyat Indonesia, mereka suruh bekerja yang biasa kita kenal dengan istilah kerja rodi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia terus berlanjut dan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa atau biasa kita kenal dengan istilah kultur sterven. Pencetus dan pelaksana dari sistem ini adalah Johannes van den Bosch selaku Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1830 sampai 1833. Menurutnya, sistem tanam paksa yang mereka lakukan berdasarkan hukum adat yang menyatakan bahwa siapa saja yang berkuasa di suatu daerah, maka ia akan memiliki tanah dan penduduknya. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini kemudian membangkitkan semangat perjuangan yang menggelora untuk melawan penjajah yang datang ke Indonesia. Di setiap daerah mulai melakukan perlawanan-perlawanan. Misalnya, daerah Yogyakarta di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, daerah Aceh dipimpin oleh Tengku Umar, daerah Minangkabau dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, kemudian daerah Maluku di bawah pimpinan Kapiten Patimura, kemudian daerah Makassar dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, dan di daerah Bali di bawah pimpinan I Gusti I Ketut Jelantik. Berikut ini adalah organisasi-organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Arti dari Budi Utomo itu adalah budi yang utama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Gedung Sofia, Jakarta. Tanggal ini juga dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pendiri dari organisasi Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini berasal dari SDI atau Sarekat Dagang Islam. Pendiri dari SDI adalah Haji Samanudi, seorang saudagar batik dari Laweyan, Surakarta. Tujuan awal didirikan SDI adalah membela kepentingan para pedagang Indonesia dari ancaman persaingan dagang para pedagang yang berasal dari China. SDI disebut gerakan yang nasionalis, religius, dan ekonomi. Pada tanggal 12 Agustus 1912, SDI mendapatkan skor dari Presiden Surakarta karena dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, tuduhan itu tidak terbukti, maka pada tanggal 26 Agustus 1912, skorsing itu dicabut. Bos Cokro Aminoto mengusulkan supaya jangkauan SDI tidak hanya dikhususkan untuk para pedagang, tetapi bisa juga untuk umum, tujuannya supaya jangkauan SDI ini lebih luas. Usulan itu disetujui pada tanggal 10 September 1912 di Surabaya. Nama SDI resmi dirubah menjadi SI, Sarekat Islam. Kemudian ada juga organisasi keagamaan. Kita pasti sudah tahu bahwa ada organisasi Muhammadiyah.
Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Asas perjuangan Muhammadiyah adalah Islam dan kebangsaan Indonesia sifatnya non-politik. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial untuk menuju tercapainya kebahagiaan lahir dan batin. Organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Yang pertama ada Yong Japa, berdiri pada tahun 1918. Ada Yong Sumatera Bon pada tahun 1917. Ada Yong Ambon pada tahun 1918. Kemudian ada Yong Minahasa dan Yong Celebes yang berdiri pada tahun 1919. Kemudian ada Yong Isla Smith Bon yang didirikan pada tahun 1925. Perwujudan persatuan dan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan persatuan Indonesia. Kesatuan dan persatuan itu berasal dari kata satu, yang memiliki arti utuh dan tidak pecah belah. Makna dari persatuan adalah terikatnya beberapa bagian menjadi sebuah satu kesatuan. Adapun kesatuan mempunyai arti keadaan atau kondisi yang merupakan satu keutuhan. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang tinggal di daerah Indonesia. Konsep persatuan yang dianut oleh negara Indonesia meliputi aspek alamiah atau biasa kita kenal dengan istilah konsep kewilayahan. Kemudian ada aspek sosial, itu terkandung di dalamnya yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wilayah itu meliputi seluruh wilayah baik darat, laut, ataupun udara. Kebulatan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang kita anut, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengedepankan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau perbedaan demi tercapainya tujuan nasional. Perbedaan ini dipandang sebagai sebuah kekayaan bangsa dan wilayah Indonesia dipandang sebagai kesatuan wilayah. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara adalah yang pertama, wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi pertahanan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa bangga sekali menjadi bangsa Indonesia. Karena negara Indonesia ini merupakan tanah tempat di mana kita dilahirkan di muka bumi. Oleh sebab itu, maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mempertahankan NKRI ini. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk tetap utuh dan tegaknya NKRI. Sebaliknya, perpecahan dan permusuhan adalah modal utama untuk menghancurkan NKRI tercinta itu. Dan mungkin sekarang kita sedang merasakan yang namanya permusuhan dan perpecahan. Maka ini sebagai pengingat untuk kita semua agar kembali bahwa Indonesia itu adalah satu.
Zona serius telah terlewati. Zona serius telah terlewati. Siswa boleh kembali tersenyum. Gimana penampilan ibu? Udah cocok jadi YouTuber belum? Ya udahlah, apapun yang ada di pikiran kalian ibu terima kok. Maklum ibu masih belajar.